Ini senter yang dipakai green, ini senter wireless. Sama-sama merek T18 Artemis. Sih, mau berkelit kayak gimana lagi? Pesulap merah sedang menggali kuburnya sendiri. Kaum dungu gayanya selangit ya. Kalau berani ya debat terbuka aja sama gue langsung sini gitu. Kita lihat siapa yang salah dan siapa yang menggali kuburnya sendiri. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia. Dibalik, sebenarnya nggak ngebongkar gitu sih, tapi ini meladeni kaum orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun mereka udah diberikan bukti otentik, walaupun mereka udah diberikan bukti seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, mereka tetap tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan mereka cenderung mencari pembenaran dari sesuatu hal yang salah. Dan nggak tahu kenapa, kaum manusia-manusia seperti itu lebih suka dibohongi atau lebih suka dibodohi daripada diedukasi. Padahal niat kita baik ya, mengedukasi dia, menyelamatkan dia agar hidupnya tidak dibodohi gitu. Tapi nggak tahu kenapa mereka lebih suka dan lebih milih untuk dibodohi gitu, dengan berbagai alasan pembenarannya. Nah, gue menyebut kaum ini dengan sebutan kaum dungu dari dulu. Dan pertama kali gue berhadapan dengan kaum dungu ini dari tahun 2018 tuh. 2018 atau 2019 kayak gitulah. Pada saat gue membongkar rahasia pematahan besi. Nah, di situ di videonya gue mengedukasikan bahwa ketika di luar sana siapapun ada yang menjual jimat atau pengisian ilmu katanya bisa nambah energi terus prakteknya adalah mematahkan besi, itu adalah penipuan alias pembodohan. Tiba-tiba ketika videonya naik, ada salah satu YouTuber cewek bernama Cynthia Chandranaya terang-terangan memfitnah, menggiring opini seolah-olah pesulap merah menghina pencak silat. Wah, pada saat itu luar biasa. Banyak banget yang percaya fitnahan si Cynthia Chandranaya ini nih. Dari situlah gue mulai sadar ternyata ada spesies manusia yang sulit banget dimengerti maunya sebenarnya apa nih dia. Karena bayangin dari dulu sampai sekarang ini, ketika gue difitnah, ketika gue diejek, ketika gue dihina, dan gue berusaha sabar, gue berusaha diem, yang diucapin kaum dungu adalah, takut kan lu? Lu nggak berani kan lu ngebahas A? Dasar nggak berani ngebongkar B kan lu? Pesulap merah pasti takut nih ngebahas ini, dan semacamnya. Itu, kalau gue diem dibilangnya takut. Tapi giliran gue ladenin, gue bersuara, gue klarifikasi, mereka akan keluar-keluar lagi. Menuduhnya, jago ngomong. Dasar memutus rezeki orang. Dasar jago membolak-balikan fakta. Terus yang lebih anehnya lagi, ketika gue ajak mereka satu orang aja untuk ketemu gue, debat terbuka, untuk nunjukin bukti-bukti dan fakta-fakta yang mereka temukan, yang menurut mereka salah, cari aja satu kesalahan gue, mereka akan bilang, dasar jumawa, dasar sombong. Gile, lu bayangin, gue diam dibilang takut, gue bersuara dibilangnya memutus rezeki orang, gue ajakin ketemu debat terbuka secara langsung untuk melihat siapa yang salah sebenarnya, dibilangnya jumawa, sombong. Terus kalau misalkan gue udah gregetan banget, biasanya gue akan tawarin, ya udah lu cari satu kesalahan gue, ketemu gue sini pembuktian. Kalau gue terbukti salah, gue kasih hadiah ratusan juta sampai miliaran rupiah. Mereka akan bilang, dasar takabur. Anjir, ini serba salah nih. Jadi kaum dungu, gue sampai sekarang ini gue nggak ngerti maunya mereka tuh sebenarnya apa. Dan hal tersebut terjadi dari kasusnya Cynthia Chandranaya sampai akhirnya Cynthia Chandranaya ketahuan bohongan semua 7 bulan kemudian, dan akhirnya baru orang-orang sadar, oh iya ternyata pesulap merah difitnah nih. Ya kan, banyak tuh di kolom komentar yang pada saat itu minta maaf dan semacamnya. Gue udah maafin, insya Allah. Tapi yang belum minta maaf, insya Allah nanti gue akan tagih di akhirat. Seluruh pahalanya gue serap. Terus juga lanjut lagi kasus ketika gue berhadapan dengan perisai batin. Gue ngebongkar ilmu anti tonjok itu sebenarnya palsu. Dan ketika ada kasus baru kayak yang bermasalah dengan pemburu hantu, terus pembuktian, itu sama lagi. Itu terulang lagi di kasus-kasus selanjutnya. Sampai kasus yang sekarang juga nih, yaitu tentang Ghost Ranger Indonesia. Dari semenjak video gue yang ngebongkar alat-alat spirit box, ghost detector, center yang wireless yang bisa dinyala matiin pakai remote, dan semacamnya di video yang ini,
Itu banyak banget tuh teman-teman dari konten kreator horor yang kontak ke gue dan bilang bahwa, oh ternyata ada ya Sel ya buat nyeting alatnya. Oh iya juga Sel, ternyata selama ini yang dipakai sama Ghost Ranger itu settingan ya, sama persis sama yang ada di channel lu. Dan dari teman-teman gue yang konten kreator horor ini yang kenal sama gue, mereka bilang ke gue bahwa mereka pun risih sama penontonnya Ghost Ranger ini. Karena bener-bener nge-spam, bener-bener nyampah banget, dan seolah-olah kayak si paling bener adalah ini Ghost Ranger ini. Dan di video gue yang ini, itu juga kan di situ nggak nyebut Ghost Ranger sama sekali, nggak nyebut Green sama sekali. Dan memang niat gue adalah untuk ngebongkar, biar masyarakat Indonesia ketika melihat ada orang menggunakan alat tersebut bisa ngebedain kalau settingan itu lampunya berkedip cuma satu, yang biru, yang merahnya nyambung ke handphone. Kalau yang nggak settingan atau penggunaan spirit box aslinya untuk menangkap sinyal radio, itu dua-duanya lampunya berkedip. Kan itu tujuannya. Nggak menuju ke Ghost Ranger doang nih. Karena capek kalau bahas cuma Ghost Ranger doang. Nanti ada lagi yang nanya, kalau di channel ini gimana? Kalau di channel ini gimana? Nah kan kalau kamu udah tahu rahasia aslinya, kamu nggak perlu nanya lagi. Nggak perlu berharap pesulap merah membahas hal yang udah dibahas lagi, gitu. Capek kalau bahas personal. Kamu bisa nilai sendiri. Oh di channel ini settingan berarti karena lampunya berkedip cuma satu. Oh kalau di channel sini berarti beneran karena lampu yang berkedip dua-duanya. Nah kan channel ini dibuat kayak gitu tuh. Biar nggak bahas personal, biar bisa nilai sendiri. Agar masyarakat Indonesia pikiran kritisnya tuh aktif gitu. Jadi bisa menilai mana yang settingan, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Itu kan tujuannya. Tapi di kolom komentarnya, wah banyak banget luar biasa yang ngotot bilang bahwa Ghost Ranger itu tidak settingan. Ghost Ranger itu alatnya nggak kayak gitu, alatnya dari Amerika. Nah ini untuk yang tuduhan Ghost Ranger alatnya dari Amerika lah, yang gue pakai, yang gue bongkar rahasianya itu kan beli dari Amerika juga. Bahkan bukti pembeliannya ditampilin di video itu. Ini gue tampilin lagi nih, ini bukti pembeliannya. Sama pajak itu total sekitar 7,2 juta tuh harga alatnya. Itu total pengeluaran untuk bongkar alat-alat itu. Narasumber gue ngeluarin belasan juta tuh, belasan juta rupiah. Terus bahkan ada juga komentar yang bilang, pesulap merah sedang menggali kuburnya sendiri. Kaum dungu gayanya, selangit ya. Ini buat orang yang ngomong kayak gitu ya. Kalau berani ya debat terbuka aja sama gue langsung sini gitu. Ketemu kontak admin gue buat penjadwalan, ketemu gue debat terbuka. Kita lihat siapa yang salah dan siapa yang menggali kuburnya sendiri. Kalau gue terbukti salah dan tidak sesuai realitanya, gue kasih hadiah bebas lu minta berapapun. Misalnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar, welcome. Gue cuma minta 50% dari hadiah yang lu minta. Kalau gue terbukti benar. Ayo debat terbuka, nih nomor admin gue. Ditunggu penjadwalannya. Kalau berani, kita lihat siapa yang menggali kuburnya sendiri. Jadi akibat komentar-komentar yang nyebut-nyebut Green, Ghost Ranger, dan semacamnya itulah yang membuat gue jadi semangat nih untuk ngeriset channelnya ini sebenarnya kayak gimana sih? Kok bisa melahirkan kaum-kaum dungu yang nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, walaupun sudah ada bukti otentiknya. Ini sebelumnya perlu gue tekankan, bahwa gue nggak ada masalah sama sekali dengan Ghost Ranger Indonesia atau Green. Gue bermasalah dengan penonton dungunya yang nyepam di channel gue dan channel-channel teman-teman gue yang content creator explore. Karena nyepam dan risih banget kita dengan penonton dungunya ini. Dan akhirnya gue menemukan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ghost Ranger Indonesia ini di channel YouTube-nya. Yaitu tidak menuliskan channel ini hanya sekedar hiburan semata. Atau minimal ditulisin kami tidak memaksa kamu untuk percaya terhadap tontonan kami. Itu yang kayak dilakuin sama channel-channel indigo-indigoan kan kayak gitu. Dia bilang secara nggak langsungnya bahwa channelnya adalah settingan atau acting doang atau hiburan doang. Para indigo-indigo ini bilang atau nulisin di deskripsinya menyebutkan bahwa kami tidak memaksa untuk kamu percaya terhadap apa yang kami tayangkan. Kami hanya berbagi cerita. Kalau suka ya tonton, kalau nggak suka ya jangan ditonton atau skip. Itu maksudnya adalah bahasa kamuflase dari channel ini hanya sekedar hiburan semata gitu. Nah tapi seenggaknya udah ditulisin gitu. Ketika ada yang masih ngotot percaya dengan channelnya, ya yang dungu adalah penontonnya, bukan si pemilik channelnya. Karena pemilik channelnya udah berusaha menyampaikan kejujuran bahwa channelnya hanya sekedar hiburan. Nah sayangnya di channelnya Ghost Ranger Indonesia, dia menuliskan di deskripsi channelnya dengan jelas nih,
The one and only real Indonesian ghost investigator. Real dia menyebutnya. Padahal setelah gue riset, apa yang mereka tayangkan itu nggak real. Nah, ini sisi pembodohannya. Ini yang menyebabkan lahirnya kaum-kaum dungu dari penonton mereka yang nyepam di banyak channel-channel explore dan channel gue tentunya. Terus dari video-videonya yang gue riset, dia juga seolah-olah dia nggak percayaan, terus akibat alat-alat itu jadi percaya. Padahal dia penggunaan alatnya itu settingan. Nah, seperti biasa, di ilmu merah nggak boleh asal ngomong doang. Di ilmu merah harus menyampaikan bukti-buktinya. Dan sebenarnya bukti-buktinya ini juga sebagian udah gue share di Instagram dan juga di shorts YouTube, serta di kolom postingan YouTube. Mungkin sebagian teman-teman nggak membaca postingan-postingan itu, maka dari itu gue akan tayangkan di video ini. Riset pertama, yaitu Spirit Box yang digunakan sama Ghost Ranger Indonesia. Itu fix settingan. Karena lampu yang berkedip cuma satu, yang warna biru doang, yang AM-nya. Sedangkan lampu FM-nya yang warna merah, itu nyambung ke handphone. Sesuai yang gue bongkar di video ini. Sama persis alatnya, sama persis lampunya. Nih buktinya, kita tonton. Ini nih settingan. Nah ini, lihat. Ini ciri-ciri alatnya. Kalau udah di set sama handphone, tuh, lampu birunya kedap-kedip. Nah, nih kelihatan nggak? Penggunaan Nah, kalau penggunaan aslinya, itu dua-duanya berkedip kayak gini, guys. Tuh, nih, kita lihat. Kita lihat alatnya si Ghost Ranger ini atau Green ini. Tuh, yang berkedip cuma lampu birunya doang. Lampu merahnya tersambung di handphone krunya. Nah, ini juga di video lainnya, tuh. Lampu berkedip cuma birunya. Lampu merahnya tersambung ke handphone. Nah, ini gue menemukan channel Indonesia yang punya Spirit Box juga dan tidak disetting. Tuh, dua-duanya nyala lampunya. Tuh. Dua-duanya berkedip. Sih? Nah, itu channel yang gue temuin yang punya Spirit Box juga dan dia penggunaannya emang beneran nyari sinyal radio doang, yang kebetulan tertangkap sama alat gelombang radionya. Itu nama channelnya Dahulu Kala tuh. Channel Dahulu Kala ini penggunaannya nggak disetting, nggak disambungin ke handphone. Makanya lampunya yang biru dan merah itu berkedip dua-duanya. Beberapa waktu lalu, gue udah kontak si Erik dan Dika nih, si Ghost Ranger ini, untuk ketemu gue, klarifikasi. Kenapa kok bisa di channel lu nulisnya asli, tapi faktanya settingan? Karena kalau di channel deskripsinya ditulis asli, tapi yang dipraktekkan settingan, ini jatuhnya udah pembodohan, konten hoax. Dan sebenarnya, ini bisa aja dilaporin loh. Gua dan para konten kreator horor, explore, terus cerita-cerita horor yang kenal sama gue, yang mereka merasa risih sama penonton dungunya Green, ini kita bisa buat laporan. Karena yang bisa membuat laporan hanya korban. Nah, kita termasuk gue, ini merasa jadi korban akibat konten hoaxnya Ghost Ranger Indonesia. Karena akibat konten hoaxnya Ghost Ranger Indonesia, yang mereka tuliskan asli di channelnya, ini membuat banyak orang jadi dungu. Terus orang-orang dungu ini mengganggu kita jadi korban. Maka dari itu sebenarnya ini bisa dibawa ke jalur hukum. Kita bisa laporin Ghost Ranger Indonesia ini konten hoax. Tapi gue nggak mau diperpanjang lah. Cukup menyampaikan lewat video ini aja bahwa kalau kamu nonton channel-channel kayak gitu, ya udah anggap itu sebagai hiburan aja gitu. Jangan sampai nyepam-nyepam channel lain seolah-olah ini bener. Enggak, hati-hati, idola lu bisa dipenjara akibat perbuatan lu gitu. Lu kalau dungu ya dungu aja, jangan nyusahin orang yang punya channel gitu. Karena akibat kedunguan lu, yang punya channel bisa masuk penjara, bisa dilaporin atas penyebaran konten hoax. Nah, jadi udah terbukti ya bahwa alat yang dipakai Ghost Ranger Indonesia adalah settingan. Kalau nggak terima, silakan Ghost Ranger Indonesia bisa kontak ke admin gua, atau fansnya Ghost Ranger Indonesia kontak ke admin gua, debat terbuka sama gua secara langsung sini. Welcome, kita lihat siapa yang menggali kubur sendiri. Terus juga Bucin TV, ya, ini teman gue juga, konten creator explore, dia juga udah coba menghubungkan Erik untuk bisa ketemu gue untuk klarifikasi. Tapi nyatanya Eriknya nggak mau. Eriknya nggak mau untuk bongkar-bongkaran rahasia. Maunya kolaborasi aja. Tapi mohon maaf, kalau kolaborasi untuk kayak disetting dan semacamnya, Pesulap Merah menolak. Mau dibayar berapapun, saya nggak akan terima. Karena bagi saya, harus anti-setting
dan juga jujur lebih baik. Ini prinsip channel ini. Oh ya, satu lagi, ini rekamannya terpisah karena tadi syutingnya udah selesai dan gue baru keinget ada satu bukti lagi yang belum gue tampilkan. Gue juga menemukan bukti Ghost Ranger Indonesia ini settingan alat spirit box-nya di saat dia memutar suara retard sound atau suara lambat yang ada di YouTube. Nih buktinya nih. Box atau alat yang ada di tangan aku. Tangan men, boy, men. Biarin. Tuh suaranya. Nah, ini suara aslinya di YouTube. Ada di tangan. Ya, jadi jelas banget itu ya memang tersambung ke handphone krunya, suara-suara yang keluar dari spirit box, bukan suara hantu, bukan juga suara radio. Dan katanya ya bisa jadi ada radio yang memutar retard sound. Kagak ada anjir. Radio itu memutarnya adalah suara musik. Sejak kapan? Dan fungsinya apa radio mana coba yang memutar retard sound untuk pendengarnya? Gak ada anjay. Nah, terus bukan hanya spirit box-nya. Ada juga gue meriset center yang mereka pakai ketika collab sama Denny Sumargo tuh. Center yang bisa mati nyala sendiri. Nah, gue nemu merek center yang mereka pakai. Nih, kita lihat. Dia nyalain senternya warna merah. Ya. Dilepasin ceritanya di dalam sebuah ruangan. Terus, nah, ceritanya mati sendiri. Lampu tiba-tiba saja mati. Hah? Geser dari situ. Oke. Kenapa dia mati? Tuh, ini dari spirit box-nya juga kamu bisa lihat ya, bahwa yang berkedip satu doang. Kalau memang itu kalian bisa menghidupkan. Kalian bisa menghidupkan. Wih, ceritanya nyuruh hantu buat ngidupin. Atau genderuwo, kuntilanak, pocong. Kalian bisa menghidupkan center yang ada di Aduh. depan gue, yang berwarna merah. Ayo, nyala lagi. Atau kalian Pencetlah lampunya. Wih. Dipencet juga remote-nya ya. lihat. Nah, tuh, nyala. Nah, Itu dia lampunya. oke. Cek ya, nanti kita cek ya. Halo. Oke, nah udah segitu aja. Senternya, gue nemu merek senter yang mereka pakai, senter wireless. Itu sebenarnya pakai remote untuk nyalain matiinnya. Nah, nama merek senter yang mereka pakai, senter wirelessnya adalah Bri Night T18 Artemis Review. Nih, fotonya. Jadi senternya udah satu paket dengan remote-nya. Nah, mungkin ada yang bilang, senternya kan nggak kelihatan di videonya. Jangan salah, kelihatan dong. Ada nih, gue dapat nih fotonya. Nih, gue lingkarin nih. Nih, tuh. Nih bisa dilihat sendiri. Ini merek senternya terlihat jelas. Tulisannya gue perjelas nih, detail. Tuh, T18 Artemis. T18 Artemis. Center wireless. Yang pakai remote untuk nyalain, matiin jarak jauh. Sih, bukan hantu yang mati nyalain. Sih, terbukti settingan tuh. Iya kan? Dan kalau kita lihat, center wireless Bri Night T18 Artemis ini punya 3 warna. Ada merah, biru, dan hijau. Nih, ada reviewnya nih. Tuh, bisa lihat ya. Nah ini, Artemis T18 sama persis kan? Nih, remote-nya kayak gini, penampilannya. Nah, ini buktinya nih. Ketika dipencet, tuh, senternya bisa nyala sendiri, bisa mati, nyala, mati. See? Tuh, ada tulisan T18 Artemis, sama persis ya, seperti yang Ghost Ranger pakai. Yang tadi gue udah tunjukin. Nah, ini udah bukti otentik, mau ngeles kayak gimana lagi? Merek center sama. See? Ini juga sekali lagi tadi di awal juga di kardusnya itu ada 3 warna ya. Ada merah, biru, dan hijau. Nih kita langsung lompat ke 3 warna yang disediakan sama center ini. Nah ini white. Oh ada 6 ternyata. White, blue, green, red, UV, infrared. Tuh, ini ada 6 pilihan warna tuh bahkan. Jadi warnanya macam-macam tuh pakai remote untuk matiin dan nyalainnya, bukan pakai hantu, bukan.
Bukan nyuruh-nyuruh hantu nyalain kalau buktinya ada gitu. Enggak ada. Jadi udah terbukti kan, senter yang mereka pakai adalah senter wireless. Ini udah bukti otentik nih, nggak bisa ngeles-ngeles lagi. Senternya tadi udah gue tampilin kan, detail sama persis. Ini senter yang dipakai Green, ini senter wireless. Sama-sama merek T18 Artemis. Sih, mau berkelit kayak gimana lagi? Terbukti kan? Katanya alatnya kalau di Green mah tidak settingan. Itu tuh kata penonton dungunya tuh ya. Tapi faktanya settingan. Coba pakai center biasa, bukan center wireless. Yuk pembuktian yuk. Welcome. Di tempat yang sama deh. Kalau berani. Di tempat yang sama. Di tempat yang jelas-jelas di video mereka udah ada bukti. Itu ada hantunya lah. Kata indigo-indigoannya katanya ini beneran ada. Bukti suaranya dan semacamnya. Di tempat yang sama. Welcome nih nomor admin gue. Yuk ketemu gue. Pembuktian. Kita lihat pakai senter biasa tapi jangan pakai senter wireless. Yang nggak ada remote-nya ya, pakai senternya ya. Terus spirit box-nya beneran, lampunya dua-duanya berkedip. Jangan yang merahnya atau yang FM-nya disambungin ke handphone, jangan. Welcome, yuk ketemu pembuktian. Kalau berani, tapi faktanya Ghost Ranger-nya nggak mau ketemu untuk bongkar-bongkaran rahasia, maunya kolaborasi aja. Ya memang nggak cocok sih, channel gue kan anti setting dan jujur lebih baik. Terus lanjut ke alat berikutnya yang dipakai sama Ghost Ranger, yaitu ghost detectornya yang pakai lampu. Nah, ini juga jelas banget ada suara dinamo magnetnya sesuai yang di video gua jelasin. Ketika dinyalain, sehingga magnetnya ini nyebar kekuatan magnetnya terus ke detect sama alat yang katanya ghost detector itu. Nah, ini dengerin baik-baik ya. Di video berjudul Rumah Dalam Kompleks Sering Ada Pesanan Goib. Di menit 36:18. Ini sebelum alatnya dinyalain, sebelum alat dinamo magnetnya dinyalain, itu nggak terdengar ada suara. Nggak terdengar. Tapi ketika dinyalain, dan ghost detektornya lampunya jadi ke kuning, itu terdengar suara gitu. Nih, dengerin baik-baik. Kalau iya, Nih, hidupkan lampu warna merah. Kalau tidak, warna kuning. tuh, Kuning men. tuh. Dengar kan? Kuning men. Nggak jahat ya men. Tuh, makin jelas suaranya. Boleh mendekat lagi? Mendekat tuh maksudnya, nah, Dekat men. Oh, Tuh. oke. Oke. pas deket ada suara. Oke, biar di depan Jelas kita. banget. Hidupin lampu bang. Tuh. Oke. Kami tidak kesini untuk mengganggu. Sih, denger ya, ada suara. Pas lampunya hijau nggak ada suaranya tuh. Pas lampunya merah, suara. Nah, itu suara dinamo magnet. Karena memang ghost detector yang ini itu cuma mendeteksi sinyal magnet yang ada di sekitar gitu. Bukan mendeteksi hantu gitu, bukan. Terus ada lagi pembenaran dari kaum dungu ini nih. Bilang bahwa, lah kan hantu itu menurut orang barat itu katanya hantu mengandung elektromagnetik. Lah itu menurut dukun-dukun barat itu pembodohan. Nah, pembodohan di barat kayak gitu itu namanya pseudoscience atau ilmiah palsu. Klaim ilmiah palsu itu pseudoscience namanya. Nah, hantu yang katanya memiliki energi elektromagnetik itu nggak pernah terbukti sampai sekarang. Bukti penelitiannya nggak ada. Siapa yang bisa tahu meneliti hal goib? Katanya ada sinyal pancaran magnetik, magnet-magnetnya gitu. Nggak ada anjir, kagak ada. Kalau misalkan kamu males baca buku, kamu tinggal cari aja di ChatGPT. Apakah klaim hantu itu memiliki energi elektromagnetik benar? Lu tanya ChatGPT. Dan lihat jawabannya. Bahwa itu adalah pseudoscience atau klaim ilmiah palsu dan tidak pernah terbukti. Itu juga klaimnya datang dari paranormal atau dukun-dukun barat, dukun-dukun di Amerika tuh, untuk membodohi masyarakat sana. Jadi udah terbukti ya bahwa alat-alatnya Ghost Ranger Indonesia ya memang gimmick doang, alias settingan doang, alias hiburan doang, bukan asli. Ya semoga penontonnya bisa mulai sadar dan lebih menghargai Ghost Ranger Indonesia itu sebagai penghibur konten, bukan channel edukasi atau channel asli. Yaudah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari
ahli supernatural. Bye-bye.